Halo, ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya datang ke tempat Pak Bona. Itu saya sudah liput megatengnya dan kita akan review ikan-ikan arwananya. Dan di sini ada beberapa kolam yang belum saya liput nih. Ayo kita ketemuin Pak Bonanya. Itu dia. Halo Pak Bona, apa kabar? Aduh, gimana kabarnya nih? Udah 2 kali nih. Nih, kunjungan kedua nih. Kedua, terima kasih. Iya, mampir lagi nih. Habisnya penasaran nih. Siap. Penasaran. Dulu kita ngobrol tentang megateng. Siap. Nah, sekarang kita mau lihat arwana yang ada di kolam. Ya, terima kasih. Nah, ya teman-teman, Pak Bona ini penghobis arwana yang memang baru 1 tahun, 2 tahun ya? Setengah tahun lah. Hampir 2 tahun lah selama tahun. pandemik. Ya. Hobisnya ini nggak main-main ini, karena saya lihat di sini ada kolam, ya, ada palut juga, beberapa palut yang isinya arwana. Ya. Nah, ini gimana Pak ngurusnya nih sebanyak ini? Kalau palut sih ngurusnya nggak terlalu susah ya. Ya. Kan anak-anak nggak perlu ngegosok itu gitu. Jadi beliin aja scrubber seperti ini Ya. buat bersihin kaca. Kacanya aja paling Kacanya air doang. buang tiap hari. 30 Ya. cm lah, isi air baru. Udah paling begitu. Jadi kalau akuarium kan mesti tiap hari, berapa sekali Ya. kuras, ada lumut. Kalau ini ya nggak perlu kuras-kuras lah. Ya, di sini ada akuariumnya juga ya untuk progres ya Pak ya. Ya. Udah, tapi belum landing ya. Belum landing. Baru-baru mulai ya. Baru pemutihan lah. Pemutihan. Jadi ikan dari kolam masukin dulu ya kan. Pak, kamu lihat dah, kita keliling-keliling nih. Boleh, Ya. boleh. Ya, teman-teman kita ikuti liputannya dengan Pak Bona. Ya. Nah, ini nih apa ini nih Pak nih? Ini kolam ini. Ini kolam persiapan. Dari sana. Nah, itu blessing 02. Nah, itu blessing 02 ya. Oh, blessing 02. Iya. Itu blessing 02. Ya. Nah, ini Nah, kolam ukuran berapa ini Pak? ini 6 kali 6. 6 kali 6. Dalamnya kurang lebih hampir 2 meter. 2 meteran ya. Ya. Ini filternya mana nih Pak? Filternya ada 3 filternya. Filternya 3. 1, 2 sama master filter. Oh, sana master filternya. Iya, ya? ada Wih, 3 filter. pas bening 3 nih. chamber ya. Iya. Nih, arwana isi berapa nih Pak? Dalamnya? Ini arwana cuma 30 ekor. 30 ukuran 35 up ya? 35 up. Ya. Sebenarnya ini kalau mau diisi 150 kok Masih bisa. muat. Ya. Cuma masalahnya ini memang ikan pilihan. Ini buat future contest lah. Jadi kita persiapkan nanti 2 tahun ke depan ini bibit-bibit unggul. Gitu. Iya. Karena memang khusus kolam ini kita masukkan ikan yang pilihan. Ikan-ikan pilihan, ikan sortiran yang memang sortir siap udah untuk bagus ikan masuk ke contest, sini. Jadi kita memang sengaja isinya nggak mau terlalu banyak. Kalau luas dia luas sekali. Jadi ya Iya. berantemnya sedikit lah. Kalau tempatnya luas dia bisa lari-larian lah. Bisa kita lihat dayunya itu dari atas panjang-panjang. Kita lihat teman-teman ya. Ekor kerang semua, kupu-kupu semua tuh, lihat tuh ikannya ya. Ini ikan-ikannya tetap ya, ada koi, itu koi yang putih koi. Ini ada koi ya. Dia cuma buat ikan pelengkap aja. Nah itu ikan-ikannya. Kalau mau dikasih makan nanti saya kasih makan. Boleh Pak kita Boleh lihat ya? kasih makan. Kasih makan ya, sebentar ya. Ya, teman-teman kita lihat nih ya. Ikan-ikan yang ada di sini kita kasih makan. Ini cepat, enak banget ini. Tempatnya sejuk ya. Sini ada musolahnya. Ya. Kalau mau main ke sini kita di sholat ini. Nah, ini dengan ulat Jerman ya, kasih pakannya. Ini ulat Jerman beku ya Pak ya? Iya, Nah, beku. Udah dibekuin. Dia beku harus di Supaya jangan terlalu Pakai kaku. dulu deh, Iya, biar agak sedikit lembut. agak lembut. Dicuci lah. Yang udah Ya. bersih, udah di dalam freezer.
Nah ini penting sekali, ulat yang kita bekukan ini harus dipilih, jangan sampai ada yang busuk-busuk. Iya, jangan sampai ada yang busuk. Ya, jadi Ya. kalau bisa kita lihatnya kita pilih. Yang busuk ya kita kasih ke ikan-ikan yang lain lah. Lain, ya. Contoh ke ikan nila, saya kasih. Kali ini Ada kita- nila juga berarti ada, sini ya? ada buat sisa makanan ini yang kurang Ya. baik, yang kurang sehat, saya berikan ke sana. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ya, biasalah kita pancing dulu nih biar tahu dulu teman-teman. Nah, udah mulai tuh. Agak banyak. Nah, bergerakan kan. Dan ini paling rakus kalau malam, mungkin ikan pemburu malam. kali ya. Ikan pemburu kali ya. Tapi ya sama sih, maksudnya kalau malam lebih buas lagi. Kita kasih makan sehari 3 kali kok. Sehari 3 kali. Ya, Biasanya tapi pagi kasih ya. berapa itu, Pak? Sekali makan tuh kasih berapa? Paling Ada kayak tadi? setengah, kurang lebih setengah Setengah ini ya. mangkok lah, 3 kali setengah mangkok. Ya mungkin sekitar Sehari 3 kilo kali. kali ya. Tapi ini untuk ulat Jerman. Kalau kodok gimana? Kodok Kasih? ya saya kasih juga. Kadang-kadang Apa, nggak- bisa aja diseling-selingin? misalkan pagi kadang-kadang kodok, selang-seling ya. Saya pikir kita ya makan kalau gado-gado terus bosen kali ya. Iya. Makanya saya pikir entah ini hari ini kita kasih ulat, Ulat, ya. besok kita kasih misalkan ikan cere laut. Ikan cere laut, ya. Besok kemudian kita kasih ke kodok. Kodok. Ya, kodok ini kita kasih baru potongan-potongan, soalnya kan Oh, udah dipotong-potong ya, belum ya. terlalu bisa makan besar gitu. Ya. Tapi ya ini sih nanti 2 tahun lagi ikannya besar-besar semua ini. Ya. Tapi ini lebih rakusan ini nih, Pak ya? Iya, makanya jangan terlalu banyak koinya. Kalau koi kan makan Lebih banyak banyak. koi iya. dapatnya. Ini tadi pagi juga udah makan sebenarnya. Ya. Cuma ya karena mungkin kolam luas, dia bergerak terus, lapar terus dia ikannya gitu. Kalau arwana ngambilnya, nangkapnya langsung klep, langsung bawa kabur. Iya. Kalau koi tangkap sana, tangkap sini, Iya. kebanyakan koinya tuh. Oh iya. Jadi dia nyobain lah dia, makan semua dia. Kodok dia nggak mau kalau koi. Nggak mau. Kalau kodok dia nggak mau. Dia pasti buang lagi kalau kodok. Ya. Nah Ini itu. seru ya teman-teman ya, punya kolam yang isinya arwana super red, ya, pembesaran selain investasi, ya, ini hobis yang menguntungkan. Ya buat teman-teman mungkin kalau mau coba pembesaran dengan kolam seperti ini, nih, Pak, kalau bikin kolam kayak gini nih, ini biayanya berapa sih Pak? Sampai berapa ini? Ini yang lama sih dulu ya. Udah kolam koi ya dulu ya? Kolam koi, ya. Iya. Kolam koi saya bikinnya. Kolam koi ya, saya pikir kalau kolam seperti ini, Ya. Yang penting punya lahan lumayan dah. sih ya, ya lumayan ya. Karena ini yang ini sebenarnya nggak full beton awalnya. Nggak full Karena beton. Iya, kalau Iya. yang dulu saya, Iya. yang waktu Megatank-nya? Megatank Iya. pertama kali itu memang full beton. Full beton. Kalau Ya. ini dulu saya nggak full beton. Ya. Nah ini apa? Timbulnya perbaikin, ada retak, ada Iya, retak gitu. iya. Makanya saya bilang capek. Saya bilang, Capek. karena saya udah ngalamin gitu. Mau bikin sekalian gitu. Oke. Nah, kalau buat yang di sini ya terus terang kalau kayak airwana yang di sini ya, sertifikat udah pasti ya. Jadi para penghobi kalau beli airwana di saya suatu hari gitu ya, Iya. ada yang cocok, saya garansi 100% super red. Super red. Ya. Ada chipnya. Jadi kalau nggak super red, saya kembalikan 1:10. Jadi kita sendiri, kita nggak mau, kita membawa nama baik, Iya. ya kan. Para youtuber datang kita juga nggak mau kalau kita bohong-bohongan, karena kan bisnis ini bisnis jangka panjang. Iya. Jadi nama baik buat saya jauh lebih penting. Benar. Pertama nama baik, kedua persahabatan tuh jauh lebih penting. Dalam Benar. arti persahabatan satu Satu hobi. hobi. Ya, Ya. untuk para viewer yang melihat ya vlog ini, saya juga mohon masukan ya kan, karena kita baru belajar. Tolong komen ya, subscribe juga biar kita Tambah. juga membantu juga buat Iya. kami juga gitu. Oke. Kita lihat yang lainnya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Kita lihat arwana-arwana super red-nya yang ada di akuarium. Ya. Mana Dari ini? terserah. Hah? Ini Ini dulu. bahan, boleh. Hah? Ini Apa, masih sih boleh, bahan Nah. juga ini. Nah, ini untuk bersihin arwananya, untuk background dan dasarannya kalau bisa putih, ya Pak ya? Iya, kalau di kolam kan hitam. Nah, hitam. Cemong dia. Udah cemong. Sekarang udah mulai Nah, bersih. mungkin teman-teman tanya ini kenapa kok dasarannya putih, kok
koteletnya putih gitu. Nah, itu intinya untuk membersihin nih Pak ya? Ya, jadi gini, dia seperti kayak bunglon nih ikan ini ya. Ya. Dia kalau dimasukin ke kolam warna hitam, warnanya agak gelap. Agak Tetap gelap. merahnya keluar, cuma Ya. nggak bright. Nah, kalau kita pindahin ke yang putih, jadi merah nanti benar-benar bright keluar gitu. Dan ini juga baru bahan. Baru Ini bahan. belum tanning. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ini baru bahan, belum tanning. Kasih respect, oke lah ya. Cuman intinya belum merah, baru bahan. Baru bahanan. Ya. Tapi kalau ada minat nanti Oh, monggo. bisa kok, bisa Bungkus. kok bungkus. Ya, Bungkus, ya kan? Bisa nego dulu dah harganya. Lihat dulu. dah barangnya nih. Soalnya kalau beli di Tokped, beli Iya. di mana cuman video itu nggak enak, saya Nggak nggak enak. puas. Datang Beli, langsung sini. mendingan datang, pilih dulu gitu, Iya. lihat dulu, amati. Nah, Ini sumo. Ini sumo Ya, ya. ini sumo, cuma lagi diproses jadi sumo yang bagus. Ya. Kita ada sumo yang gede sekali juga kita punya gitu. Oke. Kita banyak juga ikan sumo Nah, juga. kita lihat yang sini. Ya. Semua ikan progres semua belum di training, ini, baru pembersihan lah, Pembersihan. Ya. badan dia yang dari hitam-hitam jadi bersih. Dengan background putih semua ya. Iya. Kita juga ada background biru sih, Pak. Ya. Warna sih udah mulai pada pecah-pecah, cuman memang kembali lagi masalah waktu kok. Iya. Kalau udah bodinya bagus, tinggal masalah waktu. Merah itu kan masalah waktu. Ya. Konsepnya mesti sabar teman-teman. Nah, Nggak ada bisa langsung merah gitu. Ya mau dicat nggak bisa gitu. nggak bisa. Nggak bisa saya pilok langsung merah. Kan nggak bisa, semua proses alami gitu. Iya. Kita kasih makanan dulu yang alami. Ya, kayak kotoran kayak hitam-hitam semua. Jadi kita nggak masukin obat aneh-aneh gitu, obatin apa supaya merah. Saya pikir alami aja. Paling simpel kan kalau ngeliat air warna kotorannya hitam ini kan kita tahu gitu. Ya. Soalnya kalau saya nggak mau tuh dipaksa obat. Pakai obat ya, warna merah ya. Gitu. Saya juga nggak terlalu suka-suka. Kalau ikan sakit tetap antibiotik. Nah ini juga sumo, Ini lagi sumo, di ya. progres gitu. Dari punggungnya kelihatan. Punduknya. Ya, punggungnya bener. Jadi dia punya pungguk sama sisiknya juga gede-gede, gitu, kepala kecil. Orang bilang yang kupu-kupu, katanya dikasih kupu-kupu nih. Sering ngangkat barbel kan? Iya, kelihatannya gitu. Ya kan, Oh. progres juga. Progres ya. Ya. Oke. Sumo. Progres jadi semua nih ya. Ini saya tinggal terus kasih makan yang banyak, ya kan, punggungnya udah mulai naik. Ya, dia punya ini juga untuk kelas sumo oke lah, warnanya udah keluar. Selama ini kan banyak sumo yang warnanya nggak terlalu keluar. Iya. Kalau ini warna udah mulai keluar. Nah kalau itu tadi sisinya copot, loncat biasa. Iya. Tapi nanti tumbuh. Dia punya dahi juga lewatin dasi. Iya. Cakep lah dia, udah mulai pecah. Dia punya warnanya udah mulai pecah-pecah. Kayak pasir gitu ya. Nah itu jadinya nih nanti bakalannya bagus banget kalau di tanning bagus sekali gitu. Ini karena belum training aja Iya, nih ya. soalnya kan kita semua tahu lah teman-teman kalau tanning kan nggak mungkin air 55 set. Benar. Ya Nah, kan air nggak full ya. efektif, air Full. full. Kalau tanning paling air segini. Iya. Karena kita memang mau gedein dulu gitu, gedein baru nanti baru kita pilih baru kita tanning gitu. Oke, lanjut yang ini nih. Kalau body udah jangan diraukan lah, Komesa. Body ikan kolam, body gede semua. Ya. Ini bodinya gede-gede semua nih. Body binaragawan semua. Karena saya beliin alat fitness dia. Komesa. Oke, Oke. lagi dalam lah ya. Yang sana ini ya. Yang ini dia. Ini kan sama. Oke, lanjut ini yang di dalam ruangan. Nah, ini kita lihat wah, ini udah mulai merah ini. Ya. Sama, ini juga belum tanning, Belum masih tanning air ya. masih full. Iya, masih Masih full full airnya. nih, teman-teman bisa lihat. Kalau tanning nggak efektif dong dengan air seperti ini. Gitu. Tanning kan wajibnya yang pernah Ya. spesial sama tahu, tanning pasti airnya di bawah. Belum tanning. Cakep nih ikan sini pokoknya mental lah, mau digebrak-gebrak pokoknya nggak lari gitu. Iya. Mentalnya sudah teruji. Nah, mental udah teruji. Nah, ini sumo. Ini semua lagi saya progres juga. Ini sumo juga. Ini sumo lagi saya progres. Dia kelihatan dari punggungnya juga nanti. Ya mata agak sedikit turun, tapi nggak apa-apa, Ya, nanti juga bisa sembuh. Rata-rata bisa kok. Nah ini sumo, ya kan. Yang ini bukan, ya kan. Sama semua. Baru view aja. Saya pakai lampu Lampu view ya. lampu di atas Ya. view.
bukan lampu tanning, lampu view biasa lah teman-teman penghobi pasti tahu lampu view, ya kan. Jadi memang ini untuk pembersihan sama persiapan lah. Tanning kan perlu proses, dia harus sudah matang dulu, ya kan, ikan udah stabil, jadi dia nggak gampang gosong gitu. Kalau dia stabil kan nggak gampang gosong gitu. Nah ini semua spesial, ini semua spesial. Warnanya belum di tanning aja udah seperti ini, teman-teman. Mohon masukannya gitu ya kan. Ini semua warnanya udah ngeblok dari punggung atasnya ya kan, badan melebar. Dia punya dahi juga cukup besar, cukup panjang, dahinya betok ke dasi lewat. Ya. Ini saya yakin kalau dari tanning ini gila merahnya ini. Ini belum tanningnya warnanya seperti ini gitu. Ini juga progres, ini bukan cumo, ini progres. Nah, ini juga sama belum tanning, warnanya gennya bagus, udah keluar gitu. Ini sama, ini juga saya garansi ini masih blok. Ngeblok ini Anda. Pasti ngeblok kalau ini. Udah lihat aja dari ringnya tuh udah. Iya. Sama kalau buat dayung, spek kita memang saya main di middle up. Dari awal saya mempersiapkan memang barang-barangnya harus yang berkualitas. Jadi kawan-kawan kalau nanti main ke sini, saya puas lah ada ikan-ikan berkualitas. Jadi kita lebih mengkonsentrasikan ikan kualitas, bukan ikan yang mohon maaf gitu, yang memang bukan pilihan. Kita maunya ikan memilih gitu. Jadi enak nanti dilihatnya juga, cara renangnya, bodinya, kerangnya, ekor-ekor kerang nyambung semua. Nah itu bisa dilihat dari situ. Mata juga bagus, dia nggak turun ini. Oke. Masih ada lagi? Ya. Yang gede sementara habis. Habis ya. Nanti ini Om Esa, ini buat ruangan minum Om Esa, ini ruangan. Ya. Nah ini ada kolam indukan ya Pak? Ya, kolam indukan. Kolam induk isinya berapa? Ukuran berapa ini? Ukurannya 12 kali 10. 12 kali 10. Berapa ekor nih? Ini isi 14 ekor. 14 ekor ya. 70 sentian up lah dia indukannya. Nah kalau yang itu bikin apa itu Pak? Untuk apa itu? Itu konsepnya kandang jebakan. Oh karena gimana? Kalau ada yang mau nelor, bawain masuk ke sana ya? Ya, bawa masuk sana, saya kurung di situ. Kurung sana. Tujuannya biar dia tenang lah gitu, nggak keganggu. Gitu. Aman dari banding sama yang lainnya ya? Ya, terus kita pemanenannya kan nanti jauh lebih mudah. Lebih mudah, ya. Kita nggak usah kuras air satu bak, khusus cuma kolam itu kita kuras, ini nggak kebuang semua gitu. Dan ini kalau untuk makannya gimana? Makannya biasa, kasih ulat Jerman, kodok, sehari laut. berapa? Satu hari 2 kali indukan. Sehari 2 kali ya. Oke, Ya. ini bawa makanannya. Ulat Jerman. Ulat Jerman ya. 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 Warnanya Merah-merah, karena kita pilih induknya memang merah-merah. Kalau ikan indukan dari awal memang kita tidak mau tanning gitu, karena nanti mengganggu. Ya kalau kasih makan, kalau udah lapar buat ini makan yang udah kedua kali nih. udah makan kedua kali. Ya, harusnya lebih banyak lagi gitu. Cuma karena ini kita mau ngelihat biar kumpul lah. Biar kumpul. Gimana sih indukannya blessing gitu. Bisa lihat tuh dari warna atas sudah warna merah gitu. Faktornya matahari juga ya sangat pengaruh ya. Ini kan kolam ini bisa dibuka juga Pak Esa. Oh iya ini. Nah itu alatnya Pak Esa. Itu katrolnya itu di sini. Ya. Yang jauh tuh yang warna biru. Ya, itu. Nah itu nanti dia bisa ditarik. Nanti langsung terbuka juga. Pakai katrol kita. Nah ini kita buat semua, Pak Esa. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Saya nggak pernah manggil orang, kita bikin sendiri. Nggak manggil orang? Karena saya kontraktor, ya. dan kita punya memang tim sendiri ya? Tekniknya, memang karyawan kita yang kita hire emang tiap karyawan full gitu. Jadi setiap saat saya bisa gitu. Saya bisa buatin ini semua gitu. Jadi metodenya bikin gimana caranya sederhana tapi fungsinya sama gitu. Nggak perlu kecanggihan seperti apa.
Yang penting konsepnya masuk gitu. Seperti jebakan ini, saya nggak pakai mesin. Saya cuma pakai tali aja, dia masuk, saya tarik tali, tutup. Saya bisa pakai mesin, cuma saya pikir sowot untuk apa gitu. Nggak ada gunanya juga gitu. Ya kan, itu tali semua, saya angkat, turun. Jadi ya udah, selesai. Bisa pakai mesin, bisa, cuman nggak terlalu worth it gitu. Hanya nambah biaya, tapi nggak terlalu efek buat saya gitu. Ya faktor itu aja. Mungkin dari teman-teman ada masukan lain, mohon, saya juga lagi belajar. Untuk yang udah senior-senior, yang kolamnya udah puluhan, kolam indukannya, kapan-kapan saya mau mampir, mau belajar. Ya mudah-mudahan saya bisa belajar dari teman-teman yang lain, memberikan sharing ilmunya kepada saya yang masih baru. Ya jadi teman-teman, ayolah kita saling membantu. Saya juga butuh bantuan komen-komen dari viewer semua, ya kan. Apa sih yang harus kita perbaiki? Itu aja, karena kita adalah salam satu hobi lah. Ya, untuk indukannya, Blessing Farm, Blessing Arwana Farm. Nah, di sini ada kolam yang artinya ini kolam semen ini Pak ya? Kolam semen. Dasarnya semen ya? Semen semua. Semen semua ya. Oke. Karena prinsip dasarnya dulu waktu saya buat ini, saya kolam tanah nggak bisa, penyerapannya terlalu tinggi, Om Esa. Saya 1 bulan udah saya stamper 3 kali, tetap air turunnya drastis banget. Jadi saya pikir daripada resiko, 1 hari bisa turun 60%. Karena daya serapnya ini, penyerapannya bagus sekali ya. Jadi saya pikir udahlah, ini nggak tepat kalau saya nggak semen gitu. Akhirnya saya semen semua. Jadi ini kolam beton yang saya mau lihat, kata orang katanya kolam beton susah. Saya sih ya coba ya, mudah-mudahan saya mampu gitu. Makanya saya siapin ada teratai-teratai ya. buat dia ngadem. Dan ini filternya benar-benar siap Filter. banget gitu. Ini filternya ujung ke ujung. Saya kurung dulu supaya lebih, ini sengaja saya kurung dengan tank-tank supaya mungkin saya mikir supaya dia lebih nyaman lah waktu dia mulai kawin, mungkin dia nggak terlalu banyak orang lalang. Makanya saya blok sama akuarium. Itu konsep dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman ada masukan lain, monggo. Saya terima masukannya untuk kita, untuk pengembangan kita. Ya, tadi teman-teman kita sudah lihat ya farmnya untuk indukannya di kolam yang besar, dan itu memang baru ya. Mungkin kita lihat nanti ke depan apakah berhasil, karena memang ini kolam semen. Mohon doanya teman-teman. Agak sulit menurut teman-teman pemain arwana yang lainnya, tapi kita lihat dulu dah ya apakah bisa atau tidak ini. Ya, ya mudah-mudahan lancar nih Pak. Ya, mohon doanya ya buat viewer semua, mudah-mudahan bisa berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jaya Ikan Hias Indonesia. Salam Esa Vlog.